Baiklah, di sini saya akan membagikan tutorial cara mendownload Windows di VirtualBox. Di sini saya masuk ke dalam menu, kemudian saya isi nama saya. Nah, selanjutnya di sini saya isi Windows untuk VM folder. Kemudian di sini ISO-nya saya isi dengan Windows. Dan di sini username-nya saya isi nama saya lagi. Dan juga passwordnya. Nah, kemudian di sini kita klik finish. Kemudian kita start. Sini sudah masuk. Di sini kita klik next saja, kemudian kita klik install now. Di sini kita langsung I don't have, kita klik dan kita pilih di sini untuk Windows 10 Pro dan kita klik next. Di sini langsung kita centang accept dan pilih yang di bawahnya custom. Dan untuk ukuran filenya di sini saya isi 25.000 dan klik OK. Kita tunggu. Nah, kemudian sini kita klik next. Di sini sudah mulai untuk menginstal Windows-nya. Sini saya suruh untuk mengisi nama. Sini saya isi nama saya. Kemudian di sini password. Nah, di sini kita disuruh untuk menjawab 3 pertanyaannya. Sini bebas untuk mengisi yang pertanyaan yang mana. Kemudian kita klik next. Sini kita klik saja accept. Nah, sini juga kita klik accept. Di sini kita tunggu saja. Nah, di sini Windows-nya telah masuk dan sudah bisa untuk dipakai di dalam VirtualBox. Selamat mencoba. Untuk project yang pertama yaitu tentang sistem manajemen file pribadi. Tapi sebelum itu saya akan masuk ke dalam Drive D dan membuat project yang pertama. Nah, untuk langkah pertama saya akan membuat folder utama di dalam project 1 dengan nama My Files di Drive D. Kemudian untuk langkah kedua saya akan membuat subfolder dengan 4 nama subfolder yaitu dokumen, picture, video, dan musik.
Nah, langkah selanjutnya saya akan memindahkan file ke folder yang sesuai. Tapi sebelum itu saya akan membuat folder baru dengan nama mata kuliah. Nah, kemudian di sini saya akan membuat 5 subfolder yang baru di dalam folder mata kuliah. Nah, kemudian di sini saya akan membuat 5 file yang nantinya akan dipindahkan ke 5 subfolder yang tadi. Sini saya tulis laporan untuk subfolder yang pertama dan materi, kemudian presentasi, dan selanjutnya tugas, dan yang terakhir adalah praktikum. Nah, selanjutnya saya akan menggunakan Move untuk memindahkan 5 file tersebut ke dalam kelima subfolder yang tadi. Sini dari laporan saya akan pindahkan ke subfolder kewarganegaraan. Begitupun untuk selanjutnya. Dan untuk langkah terakhir, saya akan menggunakan perintah tree untuk melihat struktur folder yang telah dibuat. Ini saya masukkan tree di dalam project 1. Nah, di sini sudah muncul untuk mata kuliah dan subfoldernya dan juga files dan subfolder. Untuk project yang kedua yaitu tentang network diagnostic tool atau alat diagnostik jaringan. Tapi sebelum itu saya akan masuk ke dalam drive B-nya dan membuat project yang kedua. Kemudian di sini saya masuk ke dalam project 2. Nah, untuk langkah pertama, saya akan mengecek konfigurasi IP dengan IP config all. Jadi IP config all ini itu untuk menampilkan semua informasi jaringan secara lengkap. Sudah muncul.
Kemudian untuk langkah kedua, mengetes koneksi internet dengan ping 8888. Itu untuk mengecek apakah internet bekerja dengan benar dan stabil. Kemudian untuk langkah ketiga, saya akan mengecek koneksi ke website dengan ping google.com. Jadi, ping google.com ini itu untuk mengecek koneksi internet dan memastikan DNS-nya itu bekerja dengan benar. Selanjutnya, untuk langkah yang keempat, itu melacak jaringan dengan tracergoogle.com, yaitu untuk melacak jalur jaringan yang dilalui dan mendeteksi masalah jaringan di setiap hub. Dan langkah yang terakhir, itu melihat koneksi aktif dengan netstart-an, itu untuk melihat koneksi internet yang sedang aktif di komputer beserta dengan statusnya. Sini saya klik enter, sini sudah muncul. Nah, inilah kelima dari langkah-langkah dalam proyek 2 tentang alat diagnostik jaringan. Selanjutnya untuk proyek yang ketiga tentang backup automation script. Dan pertama sini saya masuk ke dalam breakdown-nya dan masuk ke dalam project 3. Kemudian untuk langkah pertamanya mengidentifikasi file, yaitu menentukan file apa saja yang mau kita backup. Sebelum itu saya akan membuat folder sumbernya dan masuk ke dalam folder sumber. Kemudian saya akan membuat filenya terlebih dahulu. Di sini saya membuat 5 file yang nantinya akan kita backup. Nah, kemudian untuk langkah kedua yaitu lokasi backup. Di sini saya akan menyiapkan folder tujuan untuk menyimpan hasil backupnya dengan nama backup file bat. Nah, setelah itu untuk langkah ketiga itu mengcopy filenya, file yang tadi, dan sini saya buka notepad untuk mengisi scriptnya. Nah, di sini kemudian saya simpan. Ini saya beri nama backup file bat. Ini untuk type filenya saya bikin all files. Di sini ANSI. Kemudian saya klik save. Nah, selanjutnya untuk langkah terakhir yaitu memverifikasi. Di sini kita perlu mengecek apakah filenya memang sudah berhasil di backup. Ini kita cek. Saya klik enter. Nah, di sini untuk kelima file tersebut sudah berhasil di backup dari. Selanjutnya untuk project yang keempat tentang sistem health check. Di sini untuk langkah pertama itu tentang informasi sistem. Itu menampilkan informasi lengkap tentang sistem komputer dengan menjalankan perintah sistem input. Tujuannya itu untuk kita tahu kondisi awal dan spesifikasi perangkat sebelum diagnosa lebih lanjut. Dan yang kedua itu mengecek disk, itu untuk
mengecek apakah drive kita punya error atau bad sector dengan menjalankan perintah chkc Nah, kemudian yang ketiga itu monitor proses. Di sini saya akan melihat aplikasi atau proses apa saja yang sedang berjalan di background dengan menggunakan task click. Ini sudah muncul. Kemudian untuk langkah keempat itu menganalisis. Itu kita akan mengidentifikasi proses yang mencurigakan atau terlalu berat. Ini saya menggunakan task click V. Dan yang terakhir itu adalah membuat laporan hasil pemeriksaan sistem. Tapi sebelumnya saya akan menyimpan hasil-hasil tadi ke masing-masing dokumen. Di sini saya masukkan untuk task click, saya akan simpan hasilnya ke task click dokumen. Ini terakhir adalah untuk task click V, untuk menyimpannya di dalam analisis research dokumen. Nah, selanjutnya untuk langkah terakhir itu membuat laporan hasil pemeriksaan sistem. Di sini saya akan masuk ke dalam Notepad untuk membuat skripnya, menyimpan semua hasil dari sistem tersebut. Sini saya simpan. Saya bernama dengan nama laporan kesehatan sistem. Nah, ini saya buka. Nah, ini sudah masuk ke dalam laporannya, sudah masuk ke dalam dokumen. Di sini sudah muncul dan saya buka. Nah, sini hasilnya sudah tersimpan ke dalam laporan sistem dokumen. Nah, itulah tadi untuk project yang keempat. Selanjutnya untuk project terakhir yaitu project kelima tentang custom CMD environment. Tapi sebelum itu saya akan masuk ke dalam drive D-nya terlebih dahulu dan kemudian membuat project kelimanya. Dan masuk ke dalam project kelima. Nah, untuk langkah pertama itu mengubah warna. Jadi saya akan mengubah skema warna CMD-nya menjadi warna hijau dengan perintah color 0A. Nah, di sini sudah berubah jadi warna hijau. Untuk langkah kedua itu mengubah judul Windows dengan nama title My Command Center. Ini saya ketik perintah title My Command Center untuk mengubah judul di atas CMD-nya.
di atasnya sudah berubah menjadi My Command Center. Dan ke langkah ketiga itu custom prompt. Jadi sini saya akan mengganti tampilan promptnya dengan perintah prompt $P dan $K. Nah, selanjutnya untuk langkah keempat itu menyimpan preferensi di startup. Sini saya akan menyimpan pengaturan tadi di dalam page file. Saya ketik notepad dan mengisi perintah-perintah custom yang tadi, mulai dari color 0A dan title My Command Center, serta prompt $P dan $K. Kemudian saya simpan dan saya beri nama dengan nama startup bot. Nah, kemudian saya jalankan di sini. Saya ketik startup bot. Nah, sini sudah muncul. Selanjutnya untuk yang terakhir itu membuat menu interaktif di batch script. Di sini saya masuk lagi ke notepad untuk membuat menu batch scriptnya. Nah, di sini sudah muncul. Sini saya buat script untuk menu-menunya dan saya tinggal simpan. Dan saya beri nama script bot. Selanjutnya di sini saya akan jalankan. Ini saya ketik script bot-nya. Nah, di sini kita langsung beralih ke pilihan. Contohnya di sini saya pilih nomor 3. Nah, di sini sudah terlihat untuk isi foldernya di nomor 3.